Kita sudah mencapai all time high ya, break all time high atau lebih tepatnya close at all time high. Itu yang jauh lebih penting bagi saya. Itu terjadi pada 14 Agustus 2025 hari Kamis ya. Dan hari ini Jumat sesi 1 ISG masih melanjutkan untuk make new all time high lagi ya, dimana kita sempat naik dan sentuh 8.000. Saudara-saudara, Anda bisa lihat lebih tepatnya tertingginya hari ini ada di 8.017. Yaitu tertingginya, jadi 8017. 17 Agustus. Wah, kan keren kan? Pertanyaannya sekarang adalah kenapa pada saat IHSG break all time high itu masih banyak, jadi Anda tidak sendiri ya. Masih banyak trader-trader ya di luar sana portfolionya sebenarnya tidak growth ya. Jadi ini adalah tebakan saya, dan juga ada salah satu sekuritas ngomong ke saya ketika mengajak kolaborasi, di mana saya tanya kenapa saya yang diajak, kenapa bukan yang lain, karena mereka bilang portfolio saya growth sedangkan yang lain tidak growth, tapi saya menolak untuk kolaborasi ya karena saya kurang serak dengan produk yang ingin dipasarkan. Jadi ibaratnya kenapa kok bisa pada saat IHSG break all time high, pada saat IHSG naik sekencang ini, yaitu ibaratnya kalau kita hitung dari ekornya 8 April, ya ini naiknya kencang loh. Sampai dengan hari ini, itu naik 36% hanya dalam 84 bar. Ya, jadi cara ngitungnya seperti itu. Dari lowest to highest ya, naik 36% dalam waktu 84 bar. Kalau satu bulan rata-rata 20 hari, berarti ini sekitar 4 bulan. Ya, dalam waktu 4 bulan naik 36%. Itu jarang terjadi, Bos. Ya, jarang terjadi. Coba aja lu gunakan cara ini, lu ukur ya dari lowest to highest-nya, lu ukur. Itu jarang terjadi seperti ini. Dan anehnya dan lucunya, kenaikan terkencang IHSG dalam satu tarikan seperti ini baru bisa ibaratnya dalam satu tarikan dan cepat. Itu justru terjadinya setelah crash ya. Jadi contoh, crash itu kan turun minimal 25% dari highest. Nah, ini Anda lihat. Nah, turun 25% nih. Serot ya, ISG dari highest-nya. Ya rebound naik 35% dalam waktu 84 hari. Ya. Kenaikan kencang seperti ini justru lebih sering terjadi dan sudah berkali-kali terjadi ketika terjadi crash besar. Nah, ini ya waktu Covid juga. Crash besar, boom ya. Terus rebound ya. Kita samakan aja 36% itu butuh waktu berapa hari? Coba ya kita lihat. Tertinggi 36% sini. Nah nih, 36%. 100 bar, 100 candle, 100 hari bursa. Jadi sekitar 5 bulan. Jadi bisa dibilang, Anda lihat ini ya, 36% waktu crash COVID, rebound 36% butuh 100 candle, 5 bulan. Sedangkan saat ini hanya butuh 84 candle. Ya. Seperti itu. Terus kapan lagi ada kejadian seperti ini? Saya mundurnya itu harus jauh ke belakang karena crash-crash sebelumnya, contoh ini ya di 2015 itu untuk naik 35%, sekedar gambaran bagi Anda, itu butuh waktu berapa lama sih? Nah, sampai di sini 35% nih. Butuh waktu sekitar 208 candle. Lamanya minta ampun, 10 bulan. Ya, 2015. Kemudian di 2013. 2013 serut rebound kencang 25% dalam waktu 17 bar. Tapi untuk mencapai kenaikan 35% dari low, itu waduh lama banget, Bos. Nah, ini nggak nyampe nih. Nah, di sini anggaplah ini nyampe ya. 209 bar, mirip kan dengan 2015 tadi. Ya, lama untuk bisa mencapai 35% itu lama. Crash COVID 35, rebound 35% 100 hari. Jadi kapan dong ada lagi yang seperti itu? Kita mundur itu harus jauh ke belakang, yaitu di sini.
Toing. Anda bisa lihat ya. Crash COVID ya. Tahun 2000 crash COVID, crash subprime mortgage tahun 2008, kita rebound di tahun 2008 akhir menuju 2009, Anda lihat di sini, shred. Ini bukan 35% tapi 33%. Butuh 27 hari. Untuk bisa mencapai 35% butuh, kita lihat geser ke sini, nah ini dia. 84 candle, mirip dengan sekarang. Dan kalau saat ini portfolio Anda tidak bertumbuh, itu normal, bos. Bagi kebanyakan orang. Kenapa? Simple. Pada tahun 2008, akhir, kemudian kita berganti tahun ke 2009, ketika IHSG udah rebound 35% dari bottom, itu banyak yang nggak mau sentuh saham. Banyak. Karena berita jelek di sana-sini apa segala macam. Tapi Anda lihat, justru pada saat itulah market itu naik kencang sekali. Ya setelah naik 35% dia pullback, setelah pullback Anda lihat strong rally-nya minta ampun. Ya, naik 69% hanya dalam 67 bar. Ini mau beli apapun cuan, Pak. Ya, 2009. Sama dengan crash COVID kan? Anda yang angkatan COVID itu masih ingat lah harusnya di kuartal terakhir tahun 2020 ya. Itu market setelah pullback, Anda lihat sini, ceret naik sampai puncak. Naik 34% hanya dalam 76 bar. Dan pada saat itu Antam, Tins, Inco, waduh, Paifa, kemudian KF, Inaf udah naik terbang gila-gilaan semua. Banyak saham terbang gila-gilaan, naik 50%, 100%. Di saat orang masih ketakutan. Ya. Cuma bedanya pada saat crash COVID ini setakut-takutnya karena adanya PSBB, kemudian kemana-mana tidak bebas, orang mau buka usaha juga kalau lagi kena pengetatan PSBB ya sama aja dengan tutup usahanya, ya ujung-ujungnya ya kita berjudi di kasino saham, kan seperti itu. Ya masih ada lah orang-orang yang mendapatkan keuntungan, masih lebih banyak lah daripada di tahun 2008 ya. Karena kalau di tahun 2008 itu kan benar-benar mau dapat keuntungan, orang masih pada takut semua. Sedangkan di COVID, ya mau nggak mau kita cari cuan di saham. Nah, tapi yang kali ini itu mirip dengan tahun 2008, di mana yaitu tadi, ya tahun 2008, kita banyak orang masih takut sama dengan sekarang di tahun 2025, orang-orang juga masih banyak yang takut. Kenapa? Wah itu berita ekonomi real ya, banyak PHK, kemudian menteri juga ada yang klarifikasi omongan, kemudian data makro kita juga kok rasa-rasanya banyak yang nggak percaya dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 gitu kan. Karena mereka melihat kenyataan PHK, daya beli turun, ya kan, omset retail juga tersendat-sendat gitu kan. Kok ya bisa gitu kan. Nah, tapi terbukti pada saat ini banyak saham-saham yang rally kencang. Kenapa kok selalu seperti itu ya? Kenapa kok ibaratnya mungkin nih kalau ada orang yang super apes dari tahun 2008 dia udah trading dan dia masih mengalami di 2008 dia takut beli, di crash COVID dia takut beli, sekarang pun juga masih ketakutan beli dan dia miss sebuah rally kencang dari market, itu kenapa? Jawabannya simple. Karena dia walaupun sudah trading sejak 2008 hingga sekarang masih suka miss dengan rally kencang, itu karena tidak punya sistem trading. Jadi yang menentukan untuk besok mau beli saham apa itu adalah si trader itu sendiri. Karena dia tidak ada sistem. Karena yang menentukan besok mau beli saham apa adalah si trader itu, si pilot itu, maka otomatis kalau pilotnya takut, saya nggak mau terbang deh, gitu kan? Saya masih ragu-ragu, saya masih takut, gitu kan? Itu kalau berserah kepada keinginan si pilot. Tapi kalau ada sistem, ya kan, sistem trading, maka pilot harus tunduk pada schedule yang sudah ditetapkan oleh maskapai. You nggak mau ikut dengan schedule ini, you saya pecat, kan gitu aja. Artinya sistem yang berjalan, bukan feeling daripada si pilot.
Ah, saya lagi males, nggak mau terbang. Oh ya pecat. Tapi kalau sistem, nggak bisa, lu harus terbang. Itu. Jadi, coba deh, ya, kalau ya kita nggak usah jauh-jauh ngomong ke 2008 tuh terlalu jauh. Anda yang sudah di crash COVID ngalamin, kemudian Porto biasa-biasa aja, kemudian sekarang juga Porto nggak tumbuh, karena rally kencang seperti ini juga nggak ikutan tumbuh, itu berarti sudah 2 kali kena zong. Ya 2 kali tuh kena zong. Itu harusnya introspeksi diri. Kenapa kok itu selalu terjadi gitu loh ya. Kok selalu terjadi pada diriku? Kenapa? Simple jawabannya, saya udah kasih tahu sekarang ini. Jawabannya itu simple, karena yang menentukan trading itu adalah si pilot, bukan sistem. Nggak punya sistem. Makanya hasil tradingnya pun ya sesuai dengan mentalitas atau karakteristik si pilot. Yang ibaratnya justru di market yang kencang dia malah ketakutan. Di market yang turun dalam dia malah berani. Karena harga lebih murah, harga lebih murah, harga lebih murah. Padahal itu semua kebalikan daripada yang biasa dilakukan oleh trader profesional. Pada saat market naik kencang, itu trading gila-gilaan, banyak yang dibeli, ya kan? Pada saat market crash, market bearish, belinya super dikit, harga makin turun juga nggak ngiler beli. Sesimpel itu sebenarnya. Nah terus ke depan gimana nih Koji? Kita sudah break all time high. Ya kan? Terus ke depannya seperti apa? Simple bos. Lihat aja kejadian masa lampau. Ya kan? Setelah naik kencang seperti ini, apa yang terjadi dengan ISG di masa lalu? Anda bisa lihat. Nah, setelah recovery dari crash COVID, kemudian ISG break all time high, apa yang terjadi? Ya, market biasa-biasa aja kan. Tidak ada crash. Oke, selama beberapa tahun Anda bisa lihat sendiri ke chart ya. Jangan males-males gitu kan. Sama di 2008, setelah break all time high, terus pullback terjadi, habis itu lanjut rally lagi bos. Ya, kan ini break all time high terjadi di 1 April ya, sekitar bulan April tahun 2010, ya kan, terus terjadi pullback sehat ini kalau saya bilang. Tapi kalau newbie bilang, waduh crash market, mana ada crash, lawang ini cuma turun 15%, ya. Ini koreksi wajar ini masih, ya kan? Yang nggak wajar Porto lu, ya kan? Masa turun 15% market udah muntah-muntah gitu kan? Yang nggak wajar ya berarti Portomu gitu kan? Pullback, rebound, kencang. Ya, jadi ISG akan seperti apa? Ya kurang lebih seperti ini bos. Ya seperti itu. Jadi kalaupun ibaratnya Anda lihat, datanya bakal positif ya. Iya, tapi kalau you tidak merubah cara you trading masih seperti itu juga, ya kan? Ya nggak akan cuan bos, percaya deh. Cuannya itu pun nggak sebanding dengan ibaratnya resiko yang Anda ambil, nggak sebanding dengan kinerja market, nggak sebanding, gitu ya. Saya kinerja trading tapak naga close market 14 Agustus, ISG year to date 12%. Kinerja sistem trading tapak naga 21,96%, hampir 22%. Di atas market. Pada saat ISG turun sampai koreksi 15% di kuartal pertama, sistem trading tapak naga kinerjanya jalan di tempat, flat. Ya, tidak ikutan drawdown. Itu kalau punya sistem. Ya, selama Anda tidak ingin berubah gitu kan, ya hasil trading akan begitu-begitu saja. Ya, ibaratnya masih berharap kepada saham banking, padahal di saat ISG break all time high, ya, leadernya itu justru bukan saham-saham perbankan, bukan, malah DSSA. Ya toh. This is the market leader. Ini yang bikin ISG itu kencang. Salah satunya selain DCII. Ya, DSSA, DCII. Anda masih berharap pada saham perbankan, ya lewat, Pak. Nggak akan tumbuh portofolio. Anda masih berharap kepada market leader yang sebelumnya, yaitu kayak Brand, Cuan, PTRO, Raja, Pani, ya udah di situ-situ aja portofolio. Jalan di tempat, karena mereka semua belum menjadi market leader pada rally ISG kali ini. Ya. Kenapa kok selalu tidak bisa melepaskan kenangan masa lalu? Ya iya, karena tidak punya sistem. Jadi nggak berani untuk berubah mengikuti tren yang sedang terjadi saat ini. Siapa market leadernya? Nggak berani berubah, karena nggak punya sistem. Padahal ini ke depan ISG setelah break all time high, lalu kita pullback, ya masih akan positif kalau saya bilang. Ya, lanjut sampai window dressing akhir tahun, mungkin sekali terjadi. Seperti itu. Karena melihat banyaknya
emiten-emiten yang berpartisipasi saat IHSG rally kencang seperti ini. Partisipasi jumlah emiten yang terjadi saat ini itu hanya bisa disamai oleh kejadian pada saat crash COVID recovery. Sama persis. Emiten yang berpartisipasi dalam rally market kali ini itu jumlahnya itu mirip-mirip. Jadi makanya saya bisa bilang setelah ini kita pullback, konsolidasi, lanjut lagi bos. Gitu. Ya. Jadi saya melihatnya berdasarkan data, historical, angka, ya, bukan berdasarkan feeling. Kalau berdasarkan feeling, ya sama saya seperti Anda. Saya juga akan lihat ekonomi real busuk begini kok kita bisa break all time high. Gak masuk akal. Bener. Tapi kan market tidak. Market tidak perlu you punya pikiran masuk akal apa enggak. Enggak perlu bagi market. Karena market pun tidak sadar kalau you ada di dalam market ini. Dan dia juga nggak peduli sama lu. Gitu loh. Jadi buat apa dia nungguin lu untuk punya pikiran yang masuk akal gitu ya. Nggak perlu. Dia jalan aja sendiri. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda.